Ya, nomor 37 itu kalau who salah, menurut Lala jawabannya yang benar adalah which. Sekarang kita perhatikan dulu artinya the car belong. The car, mobil, belong itu milik. Coba sekarang Lala sama Salsa buat kalimat buku itu milik saya pakai kata belong. Kalau mau di mana? Di Google Doc boleh ditulis buku itu milik saya. Saya kasih di halaman terakhir ya. Eh, nomor berapa nih? 37. Coba bikin dulu. Mobil itu, buku itu milik saya. Atau mobil itu milik kamu. Rumah itu milik mereka. Sorry, sorry. Ayo, dicoba. Salah nggak apa-apa, biar tahu nanti. Karena nanti siapa tahu dengan membuat contoh kalimat itu dikasih izin bisa ingat gitu. Oh, ini harus begini nih kalau dapat soal seperti ini gitu. Ya, ayo dicoba. Mobil itu milik saya pakai kata belong. Silakan. Pakai dua tenses ya. Yang satu pakai tenses lampau, yang satu lagi pakai present tense. Kasih nama punya siapa itu? Oke, oke. Salsa, the Yes, book itu singular atau plural? singular. Kamu tahu kalau singular berarti berarti kata kerjanya bagaimana, sayang? Oh, pakai S. Ya, jadi hal seperti ini itu penting untuk bisa menganalisa. Subjeknya tunggal, kata kerjanya harus bagaimana kalau itu present tense. Very good. Oke ya, Safa sama Lala paham ya? Oke. So, hang on. Di soal mana ya? Saya buka ini dulu ya. Saya buka soalnya dulu. Oke. Di situ coba after the police had tried unsuccessfully to determine, artinya apa coba? Setelah, ayo silakan. Setelah, saya lagi buka PDF-nya. Habis ini saya share screen lagi.
Oke, coba di sini artinya apa? After the police had tried unsuccessfully to determine to bla 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 the car belong. Ayo, ayo dicoba, silakan. Siapa yang mau mencoba? Maaf ya, saya selalu request kalian untuk ini. Mencoba. Oke, silakan. Siapa mau Salsa atau Lala? Eh, aku coba setelah polisi tidak berhasil eh, untuk menentukan, ya gitu Miss. Oke, sekarang kamu pakai which. Which itu yang. Ya, yang itu, which itu untuk benda atau untuk orang? Untuk benda Miss. Which itu untuk benda, oke. Menentukan yang mana, oke. Menentukan, hang on, ini terlepas dari arti yang ya. Terkadang who, which, dan teman-temannya itu memiliki arti sebagaimana mestinya, oke. Anda tahu who itu artinya apa? Siapa Miss? Baik, kalau which artinya apa? Which artinya apa? Arti sebenarnya? Boleh dibantu? Yang Apa-apa? tadi kata Miss ya. Apa tuh artinya? Eh, itu yang Miss tadi. No, ada yang tahu arti sebenarnya which itu apa? Karena who, whom, which, that itu kalau materinya adjective clause yang kita pelajari terakhir kemarin, itu semua artinya yang. Tapi terlepas dari arti yang, arti sebenarnya dia punya. Jadi who memiliki arti siapa sebenarnya ya. Whom memiliki arti siapa juga. Tapi bedanya apa? Kalau who siapa menanyakan subjek. Kalau whom siapa menanyakan objek. Kemudian which artinya itu yang mana. Oke? Bisa diterima? Bisa Miss. Oke. Nah, sekarang Lala coba dilanjutin artinya menentukan kalau Anda tarik kasih which coba enak nggak? Anda lanjutkan artinya. Menentukan. Ayo dicoba. Menentukan yang mana Menentukan eh, untuk yang mana. menentukan untuk yang mana eh, milik mobil itu. Oke. Artinya begini. The car belong. Mobil itu miliknya. Oke. Sama dengan ini. Buku itu miliknya. Kalau saya kasih mobil. The car belong to siapa? Kalau Anda pakai which, maka artinya begini. Which did the car belong to? Oke. Enak mana? Enaknya mana, Lala? Tepat yang mana kira-kira? Ini kalau jadi kalimat lengkap misalnya. To Mr. Jack. Nah, kalau Mr. Jack ini kan orang ya. The car belong to
Kalau jawabannya benda, nggak enak. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah whom. Whom did the car belong to? Jadi kalau ada belong, itu pasti arahnya miliknya seseorang. Oke, kalaupun itu misalnya miliknya perusahaan, masih bisa. Belong to the company. Jadi jawaban which mungkin masih bisa make sense ya. Tapi cenderungnya belong to, milik, itu arahnya ke orang. Gitu. Nah, di sini terlepas dari kata benda, dari orang, tentunya ketika polisi itu mencari atau menentukan mobil itu miliknya siapa, pasti arahnya ke orang gitu ya. Jadi to whom the car belong. Bisa diterima penjelasannya? Samis. Baik. Oke ya, jadi yang perlu Anda perhatikan, kalau ada who, whom, which, nanti Anda cek. Biasanya mereka ketika ada di tengah-tengah kalimat memang cenderungnya memiliki arti yang, karena karena mereka cenderung menjelaskan kata-kata sebelum who, whom, dan which. Mungkin nanti ada whose, ada that juga. Tapi terlepas dari arti yang, Anda juga boleh cek ulang arti harfiahnya, arti yang sebenarnya. Who itu siapa, whom siapa untuk menanyakan objek, which yang mana. Oke, sekarang nomor 38. 38 ini jawabannya rata-rata benar semua. Delta. Ada yang tahu kenapa delta salah? Itu pakai paralelisme mungkin, Miss. Very good. Jadi harus bagaimana increase-nya itu? Harus bagaimana, Dek? Harus bagaimana? Increase aja ya, Miss. Boleh. Jadi bisa increase atau to increase. Ya. Nanti tergantung soalnya. Intinya harus setara. Tapi cenderungnya sih biasanya to. Di sini juga to. Ya. So that's great. Nomor 39 jawabannya alfa. Ada yang tahu kenapa jawabannya alfa? Ini sudah saya jelaskan ternyata. Ada yang tahu? Ayo, ini materi apa yang nomor 39? Saya khawatir nanti kalau pas saya ngasih tahu, kebetulan ternyata ada yang mau jawab bertabrakan. Ayo, do you want me to tell you or you tell me? Mau coba analisa dulu, silakan. Nanti dengan begini Anda siapa tahu dikasih Allah izin ingat. Oh, ini harus begini gitu. Makanya kita coba interaktif. Ya, ayo, siapa? Ini udah tak jelasin kalau nggak salah. Materinya juga ada di atas. Ada di Google Doc bagian atas. Ayo. Daripada diem, Anda mau saya menunggu atau bagaimana? Ayo, silakan. Ada Mas Gibran. Halo, Miss. Hai. Oke, kita lagi bahas nomor 39 nih. Jawabannya
39 ini jawabannya, sorry. 39 ini jawabannya alfa. Ayo, ada yang tahu kenapa A salah, harusnya bagaimana? Ayo. Anin, Lala, Salsa. Ayo, kemarin gimana? Saya kalau jawab langsung bisa, tapi saya nunggu responnya teman-teman. Mau mencoba menganalisa, share, atau saya yang ngasih tahu. Kita sudah 7 pertemuan loh ya, masa kayak gini terus? Masa harus saya ingatkan lagi? Gimana? Saya ngomong sendiri tanpa bertanya kalian. Ya, kalau saya ngomong sendiri, jangan salahkan kalau saya nggak interaktif loh ya. Kalau Anda nggak paham, jangan salahkan saya. Oke? Mau gimana nih? Ayo, kompakan lagi. Mau bagaimana? Oke ya, pada akhirnya teman-teman minta saya untuk menjelaskan lagi. Ada materi namanya conditional sentences. Anda nggak hafal materinya namanya apa, nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu aturannya ini. Ya, conditional sentences itu kalimat pengandaian. Nah, kalimat pengandaian itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama itu bentuknya present, sama-sama present. Jadi pasangannya itu, saya taruh atas finger ini. Pasangannya itu present future tense dengan, saya kasih jarak seperti ini supaya tahu, karena di kalimat conditional sentences ini termasuk kalimat double. Ya, kalimatnya ada 2. Ada 2 itu maksudnya kalimat ada induk kalimat dan anak kalimat. Oke. Dari mana tahu Anda bahwa ini kalimat double? Anda lihat ada kata if nanti ya. Present future, kemudian ada if, setelah itu diikuti kalimat present tense. Oke. Oke, jadi if, kalau if-nya di tengah-tengah sebenarnya nggak pakai koma, maaf ya. Oke. Jadi contoh kalimatnya ini. I will go to Jakarta if I have a lot of money. Jadi I will diikuti verb 1, I will go. Kalau itu verb asli. Kalau misalnya diikuti verb to be juga bisa. Kalau nggak salah saya buat kalimat juga. Oke. Sekarang saya buat contoh yang verb to be-nya. Oke. Nggak mau. Saya buat contoh yang verb to be ya. I will be happy if you respond. Oke. Saya akan bahagia kalau Anda merespon. Oke, ini kalimat saya. Oke. Nah, ini kalimat pengandaian tipe 1. Yang namanya pengandaian itu sebenarnya ada kenyataan. Ya. Biasanya kenyataan ini munculnya itu di bagian listening. Kenyataannya apa gitu. Biasanya apa yang dimaksud oleh laki-laki itu, apa yang dimaksud oleh perempuan itu. Biasanya pilihan gandanya itu mengarah ke kenyataannya. Oke ya. Sekarang saya mau nanya, sampai di sini paham tipe 1?
Miss, tolong dijelaskan lagi. Nggak apa-apa, saya jelasin lagi. Sok, ayo. Paham. Very good. Ada satu yang jawab paham. Ternyata ada yang nggak paham. Sok aja ngomong ke saya. Jadi saya ngikut siapa yang ngerespon gitu aja. Ya, past future. If, kemudian di sini diikuti past tense. Jadi sama-sama pastnya. Oke ya. Nah, untuk kalimat tipe kedua, yang tadinya will, go, will-nya berubah menjadi would go. Will berubah menjadi would. Karena would di situ adalah bentuk lampau dari will. Go-nya tetap karena will sama go itu diikuti oleh verb 1 atau verb murni. Oke. Nah, have-nya berubah menjadi verb 2. Nih, verb 2. Have berubah menjadi had. Oke. Sampai di sini paham? Paham, Miss. Very good. Alhamdulillah. Maaf ya, saya minta teman-teman untuk merespon. Kalau di tempat Anda nggak berisik, boleh di on aja, boleh di unmute aja kalau capek untuk menekan mute sama unmute-nya. Sekarang saya buat contoh yang ini. Kalimat menggunakan verb to be. Ayo, saya mau Anda yang coba saja deh. Ini jadinya bagaimana? I will be happy if you respond. Jadi bagaimana? Ayo, ada yang mau coba? Mau coba, Miss. Silakan. Aku ketik aja ya, Miss. Nggak apa-apa, terima kasih. Malah enak. Saya nggak pakai ngetik. Kamu ngetik di mana, Dek? Di sini, ta? Google Doc. Di Google Doc ya. Ya, sok di bawahnya ya. Yang lain kalau mau coba, boleh. Miss, aku juga mau coba. Boleh, nggak apa-apa. Karena dengan begini, dengan aktif gini, siapa tahu membekas ingat gitu. Very good. Ya, tipe kedua, ini itu pengandaian yang faktanya sekarang. Saya ngomong beneran nih kepada teman-teman semua. Guys, I would be happy if you responded. Ya, tapi posisinya kalau misalnya Anda hari ini kalau Anda nggak ngerespon, berarti saya nggak happy dong. Gitu. Ya, jadi poinnya saya nggak happy kalau Anda nggak ngerespon. Oke, but it's not important for me. It's okay. Karena yang penting adalah Anda. Oke, thank you. Next, tipe ketiga. Tipe ketiga ini, Anda perhatikan, would have verb 3. Berarti kalau namanya tenses, ini tensesnya ini namanya. Mas Gibran aman? Miss. Oke, apakah sambil mengerjakan deadline hari ini? Atau Iya, iya Iya, Miss, minggu ini nggak apa-apa. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah hadir. Oke. Past, future, perfect tense. Oke.
Nah, kemudian ada if, kemudian ini namanya past perfect tense. Kalau Anda mau tahu nama tensesnya. Oke. Nah, di sini would ditambahin have, diganti would have gone. Oke ya. Ini teman-teman, conditional sentence itu biasanya pasti muncul. Ya. Ini materi wajib muncul biasanya. Kemudian ada dulu mana nih? If I had. Nah, had ini kewajiban dari past perfect-nya had. Kemudian had yang kedua adalah kewajiban dari kata kerja have yang harus dirubah menjadi verb 3. Oke, bisa diterima? Nah, silakan sekarang Anda ganti kalimat saya yang ini, yang pakai to be. I will be happy if you respond. I would be happy if you responded. Anda ganti menjadi tipe 3. Siapapun boleh coba. So, ayo. Saya izin sebentar ya. Saya di sini, I'm here. Hang on. Ya, jadi nomor 39 ini adalah tipe ketiga. Harusnya had not filtered. Filterednya dikasih ed. Kemudian nomor 40 ini jawabannya adalah C. C ini salah. Jadi contoh soal yang nomor 40 ini ya, ini jarang ada. Ini kalimat ini termasuk kalimat himbauan, maka ketika ini kalimat himbauan, reports harusnya must report gitu aja. Oke. Oke ya. So, untuk materi selanjutnya, apakah teman-teman mau structure lagi atau reading?